warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kepada syukur kisi payment Allah taala nasabah tulang kena memberi kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga engkau kesi payment tuda-tuda rion rumah pancingnya pasilendarangi pakai kesehatan luar kuangnya demi meraih keselamatan di negeri akhirat. Kita semua sama-sama meluangkan waktu di mana saudara-saudara kita masih banyak yang nyenyak tidurnya di bantalnya. Kita doakan mereka semoga diberikan hidayah oleh Allah. Nasabaya tu jama-jamangnya kutanya hidayah pula repuangnya khusus nareke ibadah mawatat tu ipugau. Itulah sehingga harus kita perkuat doa. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Minimal itu jangan lupa setiap selesai salat. Karena petunjuk dari Allah kita sangat mengharapkannya setiap saat. Tanpa petunjuk masih sakit mundur linu. Sehingga kita harus selalu perkuat doa. Salawat dan salam mari pula kita selalu haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Dengan selalu bersalawat kepada beliau, insyaallah kita juga akan mendapat syafaatnya atau bantuan dari beliau nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi bahasan kita pada subuh hari ini lanjutan sekaligus pendalaman dari materi tadi malam tentang pemahaman hakikat dalam ilmu tasawuf. Jadi saya ambil contoh tentang hakikat adalah salat. Karena saya pikir ini yang paling penting kita uraikan apa hakikat salat yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun." Ulama kita, terutama ulama kalangan ulama sufi, mengakui bahwa hakikat salat adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Terus dalam sabda Rasulullah SAW tentang hakikat salat, as-salatu miftahu ala kulli khair. Salat itu kunci segala kebaikan. Jadi salat itu adalah kunci segala kebaikan. Terus dikatakan lagi beliau, miftahul jannah as-salat. Kunci surga adalah salat.
Jadi inilah yang kita ingin raih. Ya, inilah yang kita ingin raih, karena hakikat itu artinya tujuan. Ya, hakikat itu artinya tujuan, manfaat. Supaya kita semangat melakukan sesuatu, harus pahami apa manfaatnya. Jadi kui pahang rekin tujuanna, yarga manfaatna, yakin pasti mas semangat gitu pugau itu jama-jamangnya. Contoh saja Pak Galunge mas semangai lokari galunna, hujan kehujanan, panas kepanasan, dia semangat kerja. Nasaba naisingi lisekna, agal lisekna ihe waselik nama itu keberhasilkan bukan orang lain yang ambil, dia motomah. Jadi makotonda yes tonganna, tapi jepui tonga-tongang. Hakikat daripada sholat itu salah satu diantaranya ini dari Al-Quran. Di situ dikatakan tanha anil fahsya wal munkar. Kalau ini sudah kita raih, aman ni atau tongetak, mabela ni polarisenge dosa. Ya, asal makokoe situasiye tania ini masapak dosa, ini nasapak dosa ya. Coba bahaya nama kokoe situasiye. Jadi bukan kita mencari dosa, ini mato nasapak dosa. Jadi sekarang itu serba terbalik. Ya, serba terbalik. Mungkin barangkali pengaruhnya corona yang lalu. Apa pengaruhnya corona? Kalau positif corona bahaya. Kalau negatif corona aman. Kalau dari segi bahasa, ya positif itu bagus, negatif itu tidak bagus. Tapi survei membuktikan kapan positif corona, oh masih sel itu yang lalu. Ia pernah kasih mereka ko negatif. Jadi betul-betul situasi sekarang serba terbalik. Makanya kita harus hati-hati. Harus punya amalan khusus. Masih sakit mondo rilino. Kode gaga amalan khusus tak. Makanya ulama-ulama sufi itu kenapa kecenderungannya lari ke situ? Karena dia mengambil suatu tempat untuk mengamalkan secara khusus dari beberapa ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena sebenarnya kalau kita mau amalkan semua apa yang diajarkan Nabi, dinulai. Ya, makanya kita amalkan saja beberapa yang diajarkan Nabi. Nasabang kemutum mereka dan Nabi tato ahabbul a'mali ilallah adawamuha wa inkallah. Amalan-amalan kaminan napuji itu puang Allah Ta'ala nasanabita adawamuha wa inkallah, anu mananungengeh yang berkesinambungan sekalipun sedikit. Jadi karena banyak ilmu yang diajarkan Nabi ke kita, ala ni cede iya nur yang malkan mananungang, supaya ada istilahnya amalan ikon, amalan andalan pribadi kita. Nah, itulah sehingga ya ulama-ulama sufi itu mengambil suatu amalan, termasuk amalannya Bilal bin Rabah yang saya sampaikan tadi malam. Bilal bin Rabah yuk biri Nabi maka dari Bilal,
onna onni wang kalinga sada sandala memburu surga aga bila amalan aga apabila jenis sampajakku ya Rasul de nang kana leput air udunya Bilal bin Rabah tidak pernah lepas setiap batal berudu. Ternyata dijamin di Bilal bin Rabah manca jadi surga. Karena itu tadi sada sandala dari kenang kalingan Nabi tar surga. Otomatis orangnya pasti kan tidak mungkin orang sandala jumpa tanpa kaki, kan begitu logikanya toh. Ya. Nah, itulah sehingga ulama-ulama kita juga diambil itu amalannya Bilal bin Rabah. Terus lagi lanjutannya tadi malam itu pembersihan dari segi batin. Ya, artinya pembersihan hati. Karena kita ingin meraih manfaat tujuan daripada sholat itu sendiri. Jadi tahapan kedua setelah kita membersihkan tubuh, tahapan kedua adalah pembersihan batin atau hati. Salah satu pembersihan hati itu adalah air wudu itu sendiri. Nah, sebangkan arampe nabita maka dan dari ko ibisai di limata sininna dosa-dosana limata dari kemacolot nirike wae pole rimata macolotun ni dosana limata masuk. Maka limommu sirike tawe sininna dosa-dosana reke timue dari kemasuk nirike wae pole timue masutun itu dosana timue. Mak bisa rupak sereki mapakwe maka nabita sininda dosa-dosana rupata matata dari kumacolok ni wae eri rupata macolotuni dosa masuk. Ya kumapacimanan dereke lan roleta natar jenis sempajang mapacitun nireke dosa-dosata. Sehingga maka di sinabita dari kumakasing batemu makjenne ya kayaumi waladatuhum sama waktu kamu lahir dari perut ibumu, bersih, tidak ada dosa. Nah, inilah amalan. Makanya itulah Bilal bin Rabah itu dapat nendungannya. Ya, mudah-mudahan kita semua mari amalkan air wudu, jangan lepas. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita baru masuk sholat. Otomatis pura pitawi mak jenit apa ke mas sempajan. Nah, faqama sholat patam ruku'aha wa sujudaha wa qira'ata fiha qalatis sholat. Jadi dari itu tunggu ni sempajangnya setelah kita lewat semua kebersihan tadi itu luka ni mas sempajang patam ruku'aha kita sempurnakan rukuk kita wa sujudaha kita sempurnakan juga cara sujud kita wa qira'ata fiha bacaan-bacaannya qalatis salat matten itu sempajatta agar apau hafizakallahu kama hafastani memuari na jampangi ki puang Allah Ta'ala pada nata jampangi ka. Subhanallah. Kalau itu kita sudah raih Bapak Ibu, amangi mondur lino. Dan insyaallah dari konarapi watunda leleri pemasina puange engkana jaminan keselamatan. Sisa masalahnya bagaimana caranya? Ulama-ulama kita, terutama ulama di kalangan sufi, dia membuat metode cara ya bagaimana supaya kita raih itu ya metodenya sesuai dengan ilmu beliau karena rata-rata ulama sufi itu andalannya adalah ilmu laduni. Jadi kita harus akui cara mentransfer ilmu Allah itu ada dua sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Alaq allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Jadi cara Allah mentransfer ilmunya kepada hambanya ada dua.
Pertama, allama bil qalam. Allah mengajarkan ilmunya kepada hambanya dengan perantaraan kalam. Ulama tafsir memahami bahwa kalam itu penafsirannya adalah bangku kuliah, bangku sekolah. Ya, termasuk juga pengajian seperti ini. Jadi begitu caranya Allah mentransfer ilmunya, istilahnya bil qalam. Lalu yang kedua, allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan ilmunya kepada hambanya langsung malam ya'lam, yang dia belum ketahui. Inilah yang dinamakan ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah. Ya, ini juga istilahnya ilham, firasat, hidayat, itu semua langsung kepada hambanya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana caranya mendapatkan ilmu yang kedua itu? Ya, Rasulullah SAW bersabda, man amila ilma warasallahu ilma malam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmunya, siapa yang mengamalkan ilmunya, warasallahu ilma, napa manariki pengelatalapak disengeng anu de disengge. Ya. Jadi siapa yang mengamalkan ilmunya, Allah akan wariskan ilmu kepada kita yang belum kita ketahui sesuai kehendaknya Allah. Jadi kita ini amalkan. Jadi kungkar kepak disengan, ya termasuk kan tadi awalnya itu kan syariat. Jadi syariat itu hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, itu yang kita amalkan, itu yang kita jalankan, yang diistilahkan oleh ulama sufi itu yang ditarekatkan, yang dijalankan. Nah, kalau kita jalankan secara benar, sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturannya, otomatis akan muncul namanya hakikat. Ya, otomatis akan muncul namanya hakikat. Jadi hakikat itu tidak bisa muncul tanpa melalui syariat tarekat, tidak bisa. Makanya itulah tadi malam saya sampaikan dengan ungkapannya Imam Malik, man tasyarra'a walam yatahaqqaq faqad tafassak wa man tahaqqaq falam yatasyarra' faqad tazandaq. Siapa yang bersyariat dan tidak berhakikat, maka sungguh fasik, merusak. Wa man tahaqqaq falam yatasyarra' faqad tazandaq. Siapa yang berhakikat, baton mereka lisik mereka nasapa, tapi digaga onrona, kan syariat itu tempat. Ya, kalau kita bahasakan mereka ya, lisik si mangkuk-mangkuk kan begitu. Tidak mungkin mereka contoh, wai lisik tong tidak bisa terbentuk air itu kalau tidak ada wadahnya. Ya, coba kare malah ni wat tumpan ikoi lagu bawat tuh. Tapi coba kare engkarikan gelas dapat tumpai wa monro tuh. Jadi begitu caranya. Jadi syariat dengan hakikat itu sejaupangi. Ya. Jadi samalah juga salat. Mana syariatnya salat? Ya. Yang mana syariatnya salat? Jadi syariat salat itu ilmunya. Ya. Jadi ilmunya salat ini harus kita pahami dan harus dijalankan. Pertama, syarat wajibnya. Tadi malah saya sampaikan ada 5. Islam, balik, berakal, tidak haid atau nifas bagi perempuan. Dan yang kelima, dakwah sudah sampai. Jadi inilah syarat wajibnya salat bagi manusia. Terus yang kedua, syarat sah salat. Ini dipahami karena syariatnya ini ya, aturannya ceritanya. Syarat sah salat ada 5. Pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, tadi malam kita sudah uraikan.
Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat salat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, sudah masuk waktu salat. Itu syarat sah salat. Nah, kapan ada salah satu di antaranya ditinggalkan, maka pasti salatnya tidak sah. Ini dari segi syariat dulu ya. Nah, kemudian yang ketiga, rukun salat. Jadi rukun salat. Jadi rukun salat ini syarat diterimanya salat. Ya, jadi rukunnya itu adalah syarat diterimanya salat. Jadi kapan ada satu rukun tertinggal, maka salat ditolak. Jadi rukun salat itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Kalau pandangan ulama sufi, dia ambil yang 17. Kalau pandangan sufi, dia ambil yang 17. Karena memang ulama-ulama sufi itu selalu menantang dirinya. Tidak mau yang ringan-ringan. Selalu dia tantang dirinya. Ya, selagi ada dasar. Ya, ada dasar. Baik dari Al-Quran maupun di hadis. Karena memang pondasi kita, dasar kita itu dari Al-Quran dan hadis. Jadi ada 17. Yang 17 itu dibagi 3. Yang istilahkan ada rukun qalbiyah, ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Engka tawana atiyeh, engka tawana lilai, engka tawana tubuh. Jadi ya istilahnya rukun qalbiyah tawana atiyeh, rukun qauliyah tawana lilai, rukun fi'liyah tawana tubuh. Jadi harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Ya, harus tempatkan tempatnya masing-masing. Pertama, rukun qalbiyah ada 2. Yang pertama adalah niat. Jadi maka dia minta an-niyatu mahallu milal qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di lidah. Ya, jadi lafaz usalli fardhu salat subuhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala itu baru lafaz tania pematungkan niat. Ia patur sematungkan niat dan turun pi hati. Ah, ini lagi penempatan niat, ada 2 lagi pendapat. Engkau dikit tahu man niat memang ni napa nakata kabirina. Boleh. Engkau tu reke niatna napun rilalang ri takabirina. Pada umumnya ia pun rilalang ini takabirina adalah ulama-ulama sufi. Nah, sahabat memang selalu memang lari ke situ dia. Tulelo matu malis alina. Ya. Jadi sisa kita pilih. Ya, sesuai dengan keyakinan yang jelas ada semua dasarnya toh. Nah, kemudian yang kedua tertib. Ya, harus teratur. Ya, harus teratur. Di sini lagi jihadnya sebagai ulama kita dengan adanya istilahnya tertib, maka sing itu kumas sempajaki tertib. Sehingga mulai dari berdiri imam. Jadi tertib yang saya maksudkan di sini, ia patu situnganna maka sitawe bubar topi mangge. Yaitu sukunat tuh. Ini pandangan sufi ya. Karena imam itu kita sudah serahkan sepenuhnya untuk memimpin kita. Ya toh? Kita serahkan sepenuhnya. Makanya tidak boleh sembarang jadi imam. Syarat utama orang berimam itu, ya, syarat utama yang diangkat imam itu lihat ilmunya. Itu syarat utama itu. Ilmunya. Itu tu pandrita rilota dari kaun ke 2 telu imam, 2 telu reke pandrita. Si sorot-sorot tu, kaun ke 2 telu pandrita.
Madari terken ya tu pandetata. Konesi reken makada ilmu tareken ya bukan berarti disejajarkan toh, kan tidak ada yang mengaku itu bahwa saya paling pintar. Sila lo tasirapiki. Jadi itu tu pandetata tawaduknya tinggi. Tidak pernah merasa hebat dia, hendak. Pasti si sorong-sorong ini. Tapi mata situ pandeta sedia. Iga je kami nama coa. Itu syarat kedua lagi tuh. Jadi iga kami nama coa. Ini maknanya sistem senioritas. Jadi sebenarnya kalau mau aman negara kita itu pakai sistem senioritas. Di samping ilmunya tinggi dan dia senior. Mulai dari RT sampai presiden, kalau ini diterapkan, metode ini diterapkan, insya Allah aman di negara, aman di kampungnya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Bukan itu yang diterapkan. Ya, bukan itu yang diterapkan. Iga kami nama kacua mak beredui. Ini setelahnya reke maku ketawa. Iga kami nama kacua maiga na beriang itu menre. Ya, kita bahasakan tuh setelah makacoa. Dan memang betul. Iga kami nama kacoa reke. Kami na dermawan mega reke nak bagi-bagi, itu menret. Bukan masalah kualitas, bukan masalah keilmuan, bukan. Iya, makukwe. Kita rasakan sekarang bagaimana imbasnya. Itulah sehingga saya selalu sampaikan kepada jamaah tabe kumangolo matu pilkada atau pilpres aja sana belah mapake money politik. Jadi kita juga ini jamaah masyarakat tolak nih. Kalau kita cross check dari pandangan ulama sufi, dipertanyakan kehalalannya itu. Jadi pertanyakan itu. Saya syukur degaga lokar bulaku tiura mapakro degaga. Karena memang jarang tidak dapat di rumah saya. Di jalan juga. Ya. Saya tutup memang maaf. Bukan berarti kita silaturahim. Tapi kalau ada tendensi begitu maaf. Sebenarnya kalau ada sesuatu yang diragukan, berarti itu kan masuk hukum subhat. Ya. Masuk hukum subhat. Nah, ujung-ujungnya juga kata Rasulullah, waqafil haram, jatuh juga dalam keharaman. Nah, yang mana nasitungan nahe dari ketuliman rekian haram riba subhat, jangan salahkan siapa-siapa kalau doa dan sholat kita ditolak. Karena tadi malam juga saya sampaikan ada tiga yang menghalangi doa dan sholat kita diterima. Salah satu la tustajaba da'autuhum. Ada 3 hal doa kalian tidak akan diterima karena termasuk salat karena doa. Ya. Akilul haram, muksirul ghibah, man kana fi qalbihi killi aw hasad lil muslim. Pemakan haram, tukang gosip, suka menceritakan kejelekan orang kepada orang lain. Dan memang ada dalam hatinya untuk menghancurkan namanya, ditolak doa. Biar berkumpul di lapangan yang distilahkan istighosah. Kalau ini tidak disingkirkan, nacueti mi malaikat. Mata kok bawa mik itu doa istighosah di situ di lapangan. Coba doa kita kan di mana-mana. Tapi ini penghalangnya ini penghalangnya. Nah, jarang ada orang yang larikan ke situ. Jadi namor ke mega pak doang aku penghalangnya tidak bisa sampai. Ya contoh saja tuh di jalan. Kau kadang halangi reke. Oh macam mana nih tular mundi. Tidak mengenal siapa di belakang. Nah sahabat engkau lawat kue. Ya contoh saja beberapa bulan yang lalu. Waktu saya mau ke sini berikan pengajian, terhalang di situ karena ada masalah, ada mobil, ya. Akhirnya lambat. Oh macetnya, minta ampun ke belakang.
Nah, sama juga dengan doa ini. Biar bagaimana banyaknya doa kita, kuat menghafal doa dan seterusnya, tapi penghalangnya ini kita tidak singkirkan, macet semua, tertunda semua. Kan logikanya begitu. Jadi ini penghalangnya. Jadi hati-hati lalu rima salana makan haram riba suat. Lalu yang ketiga lagi yang menghalangi doa itu, ini sulit sekali lagi di sini. Man kana fi qalbihi gillin aw hasadil lil muslim. Apabila ada di dalam hatimu sifat dengki, sifat iri, sifat hasud. Ya, jadi intinya itu kita bisa periksa hati kita, kapan di dalam hati kita ada rasa tidak senang melihat orang yang mendapatkan kesenangan, itu namanya sifat gillin, sifat hasad. Yang distilahkan SMS. Susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Nah, termasuk juga di lembaga-lembaga, ya di lembaga-lembaga instansi. Ya kalau ada temannya naik pangkat, di situ dilihat dari periksa diri kita, apakah tidak ada rasa iri teman kita naik pangkat? Ada itu. Jadi kapan ada rasa iri kepada mereka, ada penyakit hati. Ini penghalang ketiga diijabahnya doa. Dan ini melanda negara kita. Ini melanda negara kita. Jadi bagaimana caranya? Harus kita bersihkan. Nah, salah satu pembersihannya tadi, jangan lepas air wudu. Insya Allah engkau mewangi. Karena dengan wudu yang berkesinambungan, makanya narampi itu pendeta dulu tu makanya pakai jenet talukai. Siapa sampainya tepat tu kan dua tu jenet taluka, siapa sampainya tepat tu. Selamat dah tumbuh. Ternyata saya pahami, ia harus jenet taluka, engkau kreasi jenet dia na batal. Nah ya jambak kije, teme kije, metu kije. Ternyata syariatnya wudu tetap seperti biasa. Batal kau puraki jambat teme metu, tapi hakikatnya nyawana jenis sempajangi jangan batal, ya jangan batal. Itu yang dimaksudkan, jangan putus. Tiga nyawana jenis, irodin maknanya tangan jangan sembarang ambil, mulut jangan sembarang ngomong, jangan sembarang makan, mata jangan sembarang melihat, isapulun rotan jangan sembarang pikiran kotor. Telinga jangan sembarang mendengar, tangan pakai makareso, jangan andalkan selalu minta-minta, kaki nanti dipakai jalan bermanfaat. Iya na rasa nyawana jenne, jangan putus itu. Kalau itu dilakukan secara berkesinambungan Bapak Ibu, insya Allah kita lihat seperti apa manfaatnya salat. Ya, yakin tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, lalu ini masih tertib ya. Jadi ulama kita itu cenderung ke situ bagaimana salat tertib. Jadi setiap imam itu masing-masing beda. Ada pernah tanya saya, kalau sudah salat ada yang zikirnya, wirid zikirnya tidak dibesarkan. Ada yang disirkan. Di mana dasarnya? Jadi dasarnya ini itu dari tarekat Naqsabandiyah. Jadi tarekat Naqsabandiyah dua matu model zikirina tu. Nareko berjamaah dia besarkan zikirnya. Tapi kalau sendiri dia sirkan. Jadi itulah sehingga kita di kalangan dede itu kalau kita berjamaah, ya pokoknya sinindar kita boleh masih keluar di dede imam koso. Pamular ke kepemimpinannya gurta modalle, gurta amri, gurta farid. Pasti itu zikirnya dijaharkan, ikut semua anak-anak di belakang dengan jamaah yang lain. Ya. Apa maksudnya? Supaya wirid zikir itu secara tidak langsung mereka menghafalnya. Itu tendensinya pertama.
Yang kedua, dijaharkan supaya jangan ada yang ngantuk. Kemudian kita telusuri lagi, adakah dalil yang melarang kalau kita zikir dijaharkan? Tidak ada dalilnya. Itulah sehingga almarhum Andre Gurta Muin Yusuf pernah ditanya, ada hadis menyebutkan di situ, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana menurut Andre Gurta Muin Yusuf? Beliau menjawab, maksudnya itu sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana engkau melihat saya salat. Jadi engkau dari kepanrita, ya, maka ia tu nabita kumasam pajangi engkau reking gerakan bacaan napa tete, engkau tu reking bacaan dia na tete. Jadi nalan reking kesimpulan na tu panrita maka iro na baca nabita, iro na kido nabita matete iya nur ipancaji rukun. Ya, jadi ire de na tetter ke nabita kana sabang kator ken sahaba makada pura ka masempajan de munrinna nabita de na palopoi basmalanya. Engkator riwayat lain makada pura to ka masempajan rimunrinna nabita malau na palopoi basmalanya. Sehingga prakteknya sekarang itu betul ada yang besarkan basmalanya, ada yang sirkan, ya toh. Nah ini tahu salah dipermasalahkan. Jadi masalah irodin rekan ini khilafiyah. Jadi tahu salah kita lari ke situ ya. Silakan lakukan sesuai dengan keyakinan kita. Yang penting ada dasar. Yang itu bahaya kode gaga dasar. Matung kabidana tu kode gaga dasarna. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ini hanya saya menghimbau saja, suku natu sempajange kedo topi selesai topi ki baca pak doanga imamnge napa bubar ki makmunge, kecuali ko eluki jamba eluki teme atau ada keperluan lain. Tapi kalau ada pemahaman yang lain maka ada dek gaga ya wirid zikir bersama, dek doa bersama, maaf keliru ki. Terlalu sombong namanya itu kalau kita langsung mengatakan tidak ada wirid zikir bersama, tidak ada doa bersama. Coba baca doa-doa. Itu doa yang kita baca itu kan bentuk jamak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nampak guru ki Allah Taala secara tidak langsung berjamaah Rabbana atina, bukan Rabbana atini. Ya toh? Jadi maka dekat ilmu dong, jangan emosionalnya main. Lalu hadis-hadis yang lain banyak. Kalau kita doa bersama itu sama kita berkongsi. Nah, kalau ada 40 orang doa bersama, tidak mungkin salah satu dari 4 orang itu tidak diterima doanya. Itu berkahnya kalau kita berjamaah. Ya, lalu ada lagi riwayat mengatakan al jamaatul barakah. Yang namanya berjamaah itu berkah. Jadi itulah sehingga saya secara pribadi cenderungnya situ. Apapun yang kita lakukan silahkan berjamaah karena kekuatan di situ ada, keberkahan ada di situ. Ya jatuh sereke ipor ken ditahu maka dah degaga doa bersama, degaga wirid bersama, pasti kita berhadapan. Mana dalilnya? Cara lagi kalau ada dalilnya, caranya memahami lagi. Ada metodologi. Metodologinya itu teks, konteks, interteks. Ya, kalau dari segi penelitian ada namanya penelitian kualitatif, kuantitatif dengan fenomenologis. Jadi ini semua metode untuk meramu bagaimana kita bisa pahami secara benar Al-Quran dan hadis. Ya, kalau kita kombinasikan semuanya itu, insya Allah moderat, fleksibel, tidak kaku. Jadi saya memahami itu kalau ada, ya kan sekarang ada istilahnya golongan ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ya, jadi ekstrem kiri terlalu longgar,
ekstrem kanan terlalu sempit, terlalu kaku. Ya, jadi yang bagusnya itu moderat. Ya, moderat. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya, jadi kita ini dijadikan sebagai umat yang moderat supaya kita saling menghargai. Ya kan? Karena kita harus pahami bahwa manusia itu makhluk yang konflik, makhluk yang bermasalah. Kenapa manusia dikatakan makhluk bermasalah? Dari awal sampai akhir tidak akan selesai masalah manusia, Pak. Nanti selesai masalah manusia, nanti ada di surga. Kalau di surga tidak ada masalah. Dibalas makin nikmat terus, tidak ada lagi masalah, tidak ada susah. Orang yang ditempatkan di neraka, siksa terus, tidak ada balasan kebaikan. Jadi dunia itu memang tempat masalah, tempat ujian, tempat cobaan. Dan itu harus kita terima, itu takdir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu harus dipahami itu. Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan itu adalah ujian buat kita semua. Jadi hidup juga ujian, mati juga ujian, kaya juga ujian, miskin juga ujian, bodoh juga ujian, pintar juga ujian, semuanya serba ujian. Ya, kenapa dikatakan orang kaya ujian? Diuji kekayaannya. Dek mana seke, malah bomoga, raja mau mampasu seke, raja mau sedekah. Kenapa dikatakan orang bodoh, orang miskin itu ujian? Mana nih miskin ujiannya mana? Ya reseng ujian mau susah, ya toh? Jadi bagaimana cara supaya kita bisa lepas dari semua ujian itu? Ya, Rasulullah tunjukkan solusinya. Man arada dunya falabil ilmi, wa man arada al-akhirah falabil ilmi, wa man aradahu falabil ilmi. Jadi solusinya itu. Siapa yang menginginkan kebaikan dunia, ilmu. Siapa yang inginkan kebaikan akhirat, ilmu. Siapa yang inginkan kebaikan dunia akhirat, ilmu. Jadi ilmu hakikatnya adalah cahaya. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurun, dan cahaya itu minallah, dari Allah. Jadi intinya bahwa semakin banyak ilmu agama masuk di otak kita, semakin teranglah hidup kita dunia akhirat. Jadi ilmu agama mampu menerangi kehidupan dunia akhirat. Jadi jangan bosan menambah pengetahuan agama kita. Contoh lagi, di dalam rumah kita, toh, komeger ke lampu nyala semua, menyamat tuh, biar barangkali debu kecil nampak juga. Tapi coba karena reko lampu kita dengan ruangan luas seperti hanya satu, bagaimana kelihatan kita? Maka besek itu kalau maluala dari kenapa set demi lampu, apalagi kupak jandangan mi, makotonna tu gambaranna tahu yang mondor ilio dari komadodong ipak di setengah agamana tu lima kapesek itu, ya. Jadi makotu gambaran dari komadodong ipak di setengah agamana tu mondor ilio maka pesek itu. Dia tidak bisa membedakan haram, halal, riba, subhat. Apalagi angkat tunis setangi mak bici. Anu manasan haram kada kesempatan. Kapan lagi? Bonala nih. Ya karena ilmu agamanya madodo, ditambah lagi imannya madodo, sudah. Itu yang terjadi di kalangan manusia. Itulah sehingga ada ungkapan mengatakan bahwa kebodohan seseorang itu adalah kesengsaraan. Jadi siapa yang bodoh tinggal di dunia, maka dia memilih untuk hidup sengsara selama-lamanya dunia akhirat. Jadi ujian juga itu. Makanya jangan kita tinggal di dunia dalam keadaan bodoh. Harus nambah terus, khususnya pengetahuan agama. Karena ada 3 ilmu itu. Ada ilmu yang wajib dipelajari, ilmu agama. Inilah yang dimaksudkan Rasulullah, talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Jadi yang dimaksudkan ilmu yang wajib kita cari itu adalah ilmu agama. Bahkan Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke lahat. Ini ilmu agama. Wajib kita pelajari.
Yang kedua ada ilmu sunnah, ya, ilmu umum, ya, matematika, fisika, kimia dan seterusnya. Semua ilmu umum itu hukumnya sunnah. Nah, ada ilmu yang haram dipelajari. Ilmu yang haram dipelajari adalah ilmu hitam, ilmu dari setan, sihir, dote, santet, guna-guna, patir kanja, babi ngepek, tuyul-tuyul. Itu semua ilmu hitam. Tapi kenapa terbukti? Ya, terbukti karena dia yakin. Dan memang itu harus diakui. Ya, sekaligus juga tantangan, ujian. Ya, jadi begitu. Jadi itu harus kita pahami. Makanya saya biasa pelajari kenapa banyak yang stres. Nah, sereki lokka matareka, salah tareka ini. Betul. Kapan salah tareka artinya dia bertarekat dengan aliran kebatinan, dia bertarekat dengan kesugihan, elosogi silalona, itu namanya salah tarekat. Jadi napugau iya roh, napugau sempajange, oh kacau nih. Kacau nih toh, mas sempajatu nasi ngalina. Tapi ini kayak kini juga lagi, kacau nih. Itulah masuk dalam kategori musyrik. Ya, kapan sudah musyrik itu kocak semua itu. Pikirannya kocak mana nih? Dia agak stabil itu kalau sudah masuk dalam rumput seperti itu. Ya, biasa mereka maka mereka. Kenapa dikatakan musyrik, Ustaz? Nah, luka corona pong itu mah mas sempajat tumaro, irosan roy, maka sempajat agan apa gau. Ya. Sempajat agan apa gau. Maka kita mas sempajat, iya, tapi dasarnya dari mana? Harus jelas. Karena ilmu yang benar itu dasarnya jelas dari Al-Quran dan hadis. Makanya kalau kita belajar itu, ya tabakannya itu ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi ilmul yakin artinya ilmu kebenarannya tidak diragukan. Dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Jadi sumbernya kalau misalnya kita nulis skripsi, tesis atau disertasi, mana referensinya, mana rujukannya, kan begitu. Jadi kalau tidak ada rujukannya tuh, ya kita ini kan biasa membimbing skripsi, tesis, ya mana referensinya, tidak ada, tolak, ulangi, kan begitu. Nah, sama juga ini kalau kita belajar, mana rujukannya, mana dasarnya, di mana ambil. Tidak bertentangankah dengan Al-Quran dan hadis ilmu itu? Kalau bertentangan, maaf dulu. Ya, kan begitu. Ya. Jadi kapan dilakukan seperti itu? Itulah yang biasa orang istilahnya salah tarekat, akhirnya stres, jangan nih. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian lanjut rukun kauliyah. Rukun kauliyah. Jadi rukun kauliyah artinya tawana lilata. Jadi tawana lilata. Ada 5. Takbiratul ihram, bacaan Al-Fatihah, tasyahud, salawat, salam. Itu wajib dilapatkan lidah. Jadi yang karyaki biasa makutana, semoga sampajak Ustaz. Ku baca Fatihah lalangati. Nah baca Fatihah lalangati. Kajolo, kita jolo aturanna sampajangnya. Bacaan Al-Fatihah apakah masuk rukun kalbi atau rukun kauliyah? Rukun kauliyah toh? Tawana lilata. Kegara sililata. Iya kan? Harus napa kedo-kedo pa iya lilata baca Al-Fatihah tanya lalangati. Jadi tempatkan pada tempatnya. Ya, jadi rukun kauliyah itu harus memang dilapatkan oleh lidah. Ya, dilapatkan oleh lidah. Kalau kita sholat sendirian, ya tahu usah bersuara. Ya toh? Kalau kita berjamaah, artinya kita imam harus besar Fatihahnya. Ya, jadi begitu. Harus dilapatkan. Karena itu rukun kauliyah. Nah, terus syahadat, ya, harus dilapatkan. Salawat harus dilapatkan. Salam. Manasani. Jadi itulah sehingga ada lagi istilahnya napancari kita ketikiri kita wahim. Ya. Napancari kita apa istilahnya? Bunga-bunga. Maka deh
engka tumbuh rilala sempajange baca-baca dari ko ibaca iro bacae batal i sempajange dari ko dia dibaca baca di nasa sempajange. Ya kalau orang belum pernah dengar apa itu salam, toh? Jadi biasa tuh jangan heran, biasa tuh ada dapat di kampung-kampung. Kiger ya asing engka garik bacaan ila sempajang, kalau dibaca itu batal sempajangnya. Kuni pau yoro batal sempajangnya. Kode ni pau dia dibaca dia nasa sempajangnya. Manasa itu baru selengi. Ya, jadi ada 5 ya rukun qauliyah. Kemudian yang ketiga rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah ada 10. Ya, ada 10 rukun fi'liyah. Pertama berdiri. Kodiuler ke totoki, jangan cengeng. Lah salah secet di mereka mau langsung tudang. Kodiuler totoki. Nah, kemudian rukun tumaknina, i'tidal, tumaknina, sujud, tumaknina, duduk di antara dua sujud, tumaknina, kemudian duduk terakhir, tasyahud akhir. Nah, jadi totalnya ada 10. Nah, inilah yang harus kita praktekkan. Kalau kita praktekkan secara sempurna, yang distilahkan tadi Rasulullah, patam meruku'ah wa sujudah wa qira'ata fiha. Jadi yang dimasukkan tadi itu patam meruku'ah wa sujudah wa qira'ata fiha. Inilah rukunnya yang 17. Ya, ruku'ah rukun qauliyah. Sujudaha wa qira'ata fiha. Qira'ata fiha rukun qauliyah. Ya. Jadi rukun qauliyah, fi'liyah, qalbiyah. Jadi itu yang dimaksud. Jadi harus disempurnakan semua. Kalau sudah sempurna semua ini berarti syariatnya sudah mantap. Kita jalankan dengan baik, itu tarekat namanya. Jadi kita jalankan dengan baik yang rukun-rukunnya itu berarti syariat dengan tarekat sejokang ini kan. Lalu sisa kita menunggu hakikat, hasil, tujuan. Nah, tujuannya atau manfaatnya adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, membuka segala pintu kebaikan. Kemudian kalau kita pindah ke negeri akhirat, dijamin masuk surga. Itulah hakikat, itulah manfaat, itulah tujuan daripada salat. Masya Allah. Jadi aplikasikan saja ini. Pada cengi bau ye kedo-kedo na ye. Praktek dari rokonna sempajangnya, sarasana sempajangnya, sarojina sempajangnya. Nah, dan terakhir ma'rifah. Ya. Gegara saya ma'rifah. Jadi kita karena ma'rifah pembahasannya itu tidak terlalu luas, jadi kita sampai saja ke situ, selesaikan. Coba nanti bulan depan kita pindah lagi pembahasan lain. Jadi ma'rifah di dalam sholat itu adalah, kalau diartikan secara harfiah, ma'rifah mengenal, ma'rifatullah, ya, mengenal Allah. Nah, ketika kita jalani tadi semua itu dari tabakannya itu syariat, tarekat, hakikat, otomatis kita akan kenal, ya, ada rasa ketenangan di dalam hati kita, ada rasa kedamaian di dalam hati kita. Itulah sehingga ungkapan ulama sufi mengatakan, wa illam tasuk lam ta'rif. Apabila kamu belum rasakan, kamu belum kenal. Jadi karena tujuan kita ini, tujuan akhir daripada ibadah kita adalah ingin kembali kepada Allah. Nah, setelah kita kembali kepada Allah, apa yang disiapkan Allah kepada kita, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat, yang disiapkan Allah itu adalah ketenangan, keselamatan dunia akhirat. Itulah sehingga salat itu menjamin keselamatan dunia akhirat. Jadi sisa kita jalani dengan baik sesuai dengan petunjuk ini. Jadi ada pun yang lainnya perselisihannya itu masalah kuliah tausah dipermasalahkan. Ada yang mengatakan begini cara penempatannya, ada begini, tak usah dipermasalahkan itu. Tidak masuk dalam kategori rukun, tidak masuk. Ya, jadi kalau tidak ada di poin-poin yang tadi ini saya sampaikan itu, tak usah dipermasalahkan. Itu khilafiyah. Ini saja kita fokus. Insya Allah kalau kita fokus jalani dengan baik ini, maka kita tunggu nanti apakah betul ada manfaatnya. Insya Allah engkat tu matu tamariladita matakbo harang tumbuh mak beli ketumbuh engkat tu.
Ya, itulah tanha anil fahsya'i munkar. Kemudian apa-apa yang kita usahakan, mak dangkang ki, mak bisnis ki, mak galuk, mak darik, mak pangempang ki, insyaallah nanti parangi pintu na puangnya kutu, pintu berkahnya Allah sehingga sukses semua usaha kita. Ini saja yang kita lakukan secara berkesinambungan, insyaallah terbuka semua pintu kebaikan. Nah, kenapa saya berani sampaikan ini? Karena saya sudah rasakan juga. Jadi saya tidak berani menyampaikan kalau saya tidak praktekkan. Alhamdulillah saya praktekkan ini Bapak Ibu sudah puluhan tahun. Dan memang ada 4 kekuatan yang saya minta sama Allah. Kekuatan iman, kekuatan ilmu, mental dan ekonomi. Ini saya perkuat sekarang. Karena kenapa? Kalau ini tidak kuat ini masih sakit. Iman, ilmu, mental, ekonomi. Jadi filosofinya ibaratnya kursi kuat kalau 4 tiangnya, ya toh. Jadi ini yang harus kita bangun. Iman, ilmu ini berbarengan. Jadi kalau mau kuat imannya, ilmunya nambah terus, amalkan, iman otomatis naik, Pak. Ya, jadi saya ulangi, kalau mau imannya kuat, disidiki iman. Tambah terus Pak di setengah agama lalu amalkan, otomatis iman naik. Maka itu Buya Hamka mengatakan al-ilmu bila iman, berilmu tanpa iman, ya, berilmu tanpa iman pincang, beriman tanpa ilmu buta. Jadi artinya iman dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Apa bahayanya kalau berpisah? Kalau kecerdasan saja ditingkatkan tanpa iman, ibaratnya obor di tangan pencuri. Masuk ke rumah, lacap puri maneng agagai. Itulah yang terjadi sekarang. Tahu maca, orang pintar, tapi imannya dangkal. Jadi pejabat, apa yang terjadi? Korupsi. Itu bahayanya. Jadi orang pintar, tidak beriman, lalu dia duduki suatu jabatan, ada kesempatan, tunggu, pasti korupsi. Ya, sebaliknya juga beriman tanpa ilmu, ya, kata Buya Hamka, ibarat obor di tangan bayi. Apa maksudnya? Kalau obor di tangan bayi, natunu alena, tidak bakal mungkin naik imannya orang kalau tidak ada ilmunya. Jadi iman itu yazid wa yankus, terkadang naik dan terkadang turun. Jadi itu volumenya tuh iman. Apa kandungan iman? Hakikatnya aman, damai, tentram, sejahtera. Itu kandungannya, hakikatnya itu iman. Jadi rugi kalau kita tidak menambah iman terus. Nah, caranya amalkan ilmu yang kita tahu, maka bertambah iman itu. Jadi begitu, Pak. Nah, terus mental. Mental itu sejalan dengan pertumbuhan tubuh. Jadi itu mental itu harus disehatkan juga. Ya, mental harus disehatkan juga. Salah satu mental, misalnya anak kita, ini caranya membangun mental. Anak kita atau ada orang minta ikan. Kalau saya, ada orang minta ikan, saya tidak langsung kasih ikan. Apa yang saya kasih? Saya kasih pancing. Tania bale reke, milau bale reken ria, tania bale orengi, meng, loka kima meng. Artinya apa? Kita bangun mentalnya, jangan langsung siap saji. Loka kujo mamen nurasangke marangga, ya deseng mempulang bale. Terus lagi ini membangun mental, ya. Ada orang minta beras, jangan langsung beras dikasih, kasih cangkul. Ya loka kumak galung ya. Nah, itu cara membangun mental. Makanya kenapa sekarang itu senaknya saja orang minta, itu mental keropok, tidak bisa bangkit kehidupannya itu. Ya, kalau mental seperti itu. Dan terakhir adalah ekonomi. Ya, kuatkan ekonomi. Ya, jadi ada istilahnya itu kaya muslim. Bukan berarti ini kita mencintai ini, tidak. Ekonomi itu penting. Rasulullah sepanjang sejarah, baru umur 12 tahun Rasulullah sudah diajar oleh pamannya untuk pergi mengembala, ya berdagang. Itu baru umur 12 tahun. Naik sampai umur 15 tahun.
sampai umur 15 tahun. Jadi umur 15 tahun Rasulullah dia minta sama pamannya mau mandiri. Mau mandiri. Sampai masuk usia 17 tahun Rasulullah dia sudah menguasai perdagangan 17 negara di Jazirah Arab. Masuk umur 25 tahun menikah dengan Khadijah, ketemu dengan orang yang paling kaya raya, janda kaya raya di Mekah. Rasulullah juga ekonominya sudah mapan. Ini sejarah. Jadi saya amati lagi, ternyata Rasulullah sudah mapan kehidupannya, ketemu lagi dengan istrinya yang kaya raya, baru dia pergi berdakwah, sebarkan Islam. Jadi inilah gambaran buat kita. Kita harus kuatkan, baru kita menyampaikan, mengajak orang. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi itulah barangkali bahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa hamal malaikatul muqarrabin ya zal jalal ikram. Allahumma allimna fima jahilna wa dzakirna bima nasina ya zal jalal ikram. Ya alim ya halim ya hafiz ya alim ya arsyad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.